Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan Bunda Nofri Awani, kami dari kelompok 6, saya sendiri Nur Hayati dan teman saya Nada Suci Ramadini, Nur Elma dan Permadi. Di sini kami akan membahas tentang asuransi syariah. Asuransi syariah atau takaful itu menurut Dewan Syariah Nasional adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang, yang mana hal ini tuh dilakukan melalui investasi yang berbentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Dalam asuransi syariah itu diberlakukan sebuah sistem yang mana para peserta itu akan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang mengalami musibah. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa dalam asuransi syariah ini peranan dari perusahaan asuransi itu cuma sebatas pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterimanya aja. Sekian daripada saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nada Suci Ramadini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan dasar hukum asuransi syariah. Adapun sejarah asuransi syariah di Indonesia ini dimulai pada tahun 1994, di mana sejarah asuransi syariah pertama yang berdiri tepatnya itu pada tanggal 5 Mei 1994, yang mendirikannya itu adalah PT Asuransi Takaful Keluarga atau Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah, dan PT Asuransi Takaful Umum atau Takaful Umum yang bergerak di bidang asuransi umum. Sebelumnya pada tanggal 24 Februari 1994 bisa disebut sebagai tonggak sejarah dalam industri asuransi berbasis syariah di Indonesia. Di waktu itu juga PT Syarikat Takaful Indonesia atau Takaful Indonesia didirikan. Hal tersebut dibuat sebagai bukti nyata terkait komitmen dan kepedulian terhadap perkembangan perekonomian Indonesia berbasis syariah. Bukti perwujudan ini juga ditunjukkan untuk kemakmuran yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Singkat ceritanya, Takaful Indonesia yang mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga pada 5 Mei 1994 tersebut akhirnya diresmikan oleh Menteri Keuangan. Pada saat itu yang menjabat adalah Mari Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Sedangkan untuk takaful umumnya diresmikan oleh Ketua BPPT Profesor Dr. B.J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan mulai beroperasi sejak 2 Juni 1995. Dasar hukum itu ada dua. Yang pertama itu adalah dasar hukum di dalam Al-Quran. Asuransi syariah memiliki dasar-dasar yang juga ada dalam hadis dan ayat dalam Al-Quran. Contohnya yaitu seperti surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan yang kedua itu pada surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap mereka. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang artinya, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat kelak. Dan yang kedua yaitu dasar hukum menurut fatwa MUI. Pada dasarnya, asuransi syariah justru hadir sebagai solusi dari anggapan bahwa esensi asuransi bertentangan dengan syariat agama dan prinsip-prinsip di dalam agama itu sendiri.
Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dilanjutkan oleh saudari Nuril Ilmah. Baiklah, saya akan masuk ke poin C, yaitu perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional atau non-syariah. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah dari konsep pengelolaannya. Proteksi syariah memiliki konsep pengelolaan sharing risk, sedangkan asuransi konvensional yaitu transfer risk. Konsep pengelolaan asuransi konvensional berupa transfer risk adalah perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomis atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan ke perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko. Atau kata lain, peserta dengan membeli atau bergabung sebagai peserta asuransi konvensional akan ditanggung risiko ekonomisnya oleh perusahaan asuransi. Sedangkan sharing risk yang merupakan pengelolaan asuransi syariah adalah konsep di mana para peserta memiliki tujuan yang sama, yakni tolong-menolong melalui investasi aset atau tabaru yang memberi pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu, menggunakan yang sesuai dengan syariah yang diwakilkan pengelolaannya ke perusahaan asuransi syariah. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya. Sebelumnya, saya akan melanjutkan yang D, perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Sejak kelahirannya pada tahun 1994, asuransi syariah terus bertumbuh dan berkembang dengan menekankan bahwa asuransi syariah memiliki sistem yang lebih manusiawi, meringankan, adil, dan menenteramkan. Perusahaan penyedia asuransi syariah berusaha menarik orang sebanyak mungkin. Hasilnya, ada peningkatan dalam bisnis asuransi syariah dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut dirangkum dalam data yang dipaparkan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau yang disingkat AASI. Dari data tersebut, peningkatan bisnis asuransi syariah terlihat dari bertambahnya jumlah perusahaan asuransi syariah, peningkatan aset, investasi, dan kontribusi bruto. Sebagai perbandingan, pada kuartal 4 tahun 2014, pertumbuhan asuransi syariah dari sisi aset mencapai lebih dari 22 triliun rupiah. Sementara pada kuartal 4 tahun 2015 terjadi peningkatan mencapai lebih dari 26 triliun rupiah. Itu artinya ada peningkatan sebesar 18,58% dari sisi aset. Dengan adanya peningkatan tersebut, diharapkan asuransi syariah terus bertumbuh dan berkembang serta makin diminati oleh banyak orang di masa depan nanti. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan mungkin hanya itu saja pembahasan dari kelompok 6 dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari awal hingga akhir penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.